perhatikan setiap pergumulan yang ku hadapi. Tak sekalipun ku dibiarkan, Kau selalu hadir mengiringi. Tuhan yang selalu pedulikan semua yang akan ku alami. Tak pernah aku dikecewakan, janjimu selalu terjadi. Aku percaya Tuhan yang campur tangan, aku berserah Tuhan yang berkehendak. Ku yakin Engkau pasti turut bekerja, karena semuanya mendatangkan kebaikan. Yang selalu perhatikan setiap pergumulan yang ku hadapi. Tak sekalipun ku dibiarkan, Kau selalu hadir mengiringi. Tuhan yang selalu pedulikan semua yang akan ku alami. Tak pernah aku dikecewakan, janjimu selalu terjadi. Aku percaya Tuhan yang campur tangan, aku berserah Tuhan yang berkehendak. Ku yakin Engkau pasti turut bekerja, karena semuanya mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan yang
bekerja, karena semuanya mendatangkan kebaikan. Aku percaya Tuhan yang campur tangan, aku berserah Tuhan yang berkehendak. Ku yakin Engkau pasti turut bekerja, karena semuanya mendatangkan kebaikan, karena semuanya mendatangkan kebaikan, karena semuanya mendatangkan kebaikan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Engkau sediakan agar ku dapat hadapi semua. Karena Yesusku diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Aku percaya Engkau Tuhanku pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Engkau sediakan agar ku dapat hadapi semua. Karena Yesusku diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Aku percaya Engkau Tuhanku pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru. Aku percaya Engkau Tuhanku pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti Kami bersyukur kepada Bapa Sorga hari ini kami bukan karena kuat dan gagah, tapi karena pertolongan dan anugerah Tuhan semata, dan juga karena kerinduan hati kami bersekutu satu dengan yang lain, memuji memuliakan Tuhan serta memecahkan roti, yaitu kebenaran firman-Mu, agar kami terus menjadi orang-orang yang bertumbuh dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus kami bersyukur.
siap terima kebenaran firman Tuhan, dan kami telah siap untuk semua kebenaran firman dinyatakan. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi. Ya, minggu lalu kita sudah melihat peta zaman, ya, yaitu dari kekekalan sampai kepada kekekalan, dan juga kita sudah melihat kitab Daniel, pembuatan penduduk minggu Daniel, yang kita lihat minggu yang lalu, yaitu 7 kali 7 masa. Jadi ada periode-periode yang kita lihat di sana, dan diakhiri nantinya ada kerajaan yang akan berdiri tegak untuk selama-lamanya. Jadi batu itu menjadi batu penjuru, yaitu kerajaan daripada Kristus lah yang akan tetap tinggi. Ya, PowerPoint kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dulu. Benar tidak di dalam Alkitab bahwa akan terjadi pengangkatan? Nah, sekarang kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika ya, pasal yang kedua. 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama dan seterusnya. Mari kita baca bergantian, satu ayat satu orang. Mulai dari saya, nanti siapa saja yang ini yang mau berberkat. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat yang pertama, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepada saudara-saudara. Ayat 2, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Silakan ayat 3 lagi. Janganlah kamu dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Oke, ayat 4 sama-sama kita baca. Yaitu diri dibayar Segala yang disebut atau yang disurat sebagai Allah, bahkan dia juga dari Allah, yang mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa kita telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 6 bersama. Dan sekarang kamu tahu apa yang menantikan, sehingga dia dapat mencatat kami ada orang yang telah ditentukan baginya. Oke, jadi seperti di situ dulu, nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Jadi yang pertama, jangan dulu dibingungkan bahwa Tuhan akan datang dan lain sebagainya. Tapi ada tanda-tandanya bahwa murtad akan terjadi, kedurhakaan makin hebat. Nah, lalu yang berikutnya dikatakan bahwa ada seorang yang menyatakan dirinya sebagai Allah, bahkan dia ada di bait Allah dan menyatakan dirinya bahwa dialah yang harus disembah sebagai Allah. Nah, tapi sampai hari ini itu belum dinyatakan, ya. Sampai hari ini itu belum dinyatakan. Kenapa? Ayat 6 katakan karena masih ada yang menahan. Nah, ini yang menahan ini apa? Ya kan? Jadi si pendurhaka itu, ya, si pendurhaka itu akan sebenarnya dia sudah ingin menyatakan diri, bahkan dia akan menguasai bait Allah,
maksudnya bait Allah itu adalah yang di Yerusalem, ya, nanti akan dibangun kembali. Mau tidak mau bahwa bait Allah Salomo itu akan dibangun nanti kembali, dan disitulah manusia si pendurhaka itu atau antikris itu menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias yang harus disembah. Nah, tapi sampai hari ini ya masih ada yang menahan. Maka Paulus katakan pada masa itu, sampai hari ini masih ada yang menahan. Nah, tapi ayat 7 sama-sama kita baca. Bapak Ibu baca ayat 7, 2, 3 ya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, diulangi lagi. Secara rahasia kedurhakaan itu telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya telah disingkirkan. Ayat 8 sama-sama lagi. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Nah, kalau dia datang kembali. Ayat 9 sama-sama. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Nah, oke, jadi dan seterusnya. Jadi nanti itu akan disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat, ya. Tapi dan juga menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, sekarang kita lihat di situ bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang dan pasti akan membinasakan si pendurhaka itu. Tapi si pendurhaka itu belum bisa menyatakan dirinya karena masih ada yang menahan. Tapi kalau nanti yang menahan ini sudah disingkirkan, maka dia akan menyatakan diri. Nah, kira-kira siapa yang menahan ini? Kalah katanya? Orang yang berdoa. Ya. Nah, jadi kalau Roh Kudus. Jadi kalau ada yang kalau yang menahan ini disingkirkan, baru dia menyatakan diri. Jadi kalau sampai hari ini belum, berarti karena yang menahan itu belum, ya, belum diangkat. Nah itu perdebatan juga. Ada yang bilang gereja, ada yang bilang Roh Kudus, ya kan? Ada yang bilang gereja, ada yang bilang Roh Kudus. Nah, tapi kita tidak berdebat di ruang kuliah, ya kan? Nah, tapi saya percaya saudara, dua-duanya benar, ya. Karena Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang percaya, maka nanti gereja bersama dengan Roh Kudus itu diangkat, disingkirkan. Maka pada waktu gereja diangkat, gereja mengalami pengangkatan, dan Roh Kudus tidak ada tinggal lagi di dalam dunia, maka disitulah si pendurhaka itu akan menyatakan. Nah, yang berikutnya, seperti apa sih peristiwa pengangkatan itu? Nah, kita kembali ke sini supaya lihat, ya. Dan penekanan kita di sini, ya. Kembali kemarin saya katakan kepada kita semuanya, yang paling terpenting adalah kita memenuhi syarat mengalami pengangkatan. Nah, soal ini semuanya nanti semuanya cukup menjadi pengetahuan. Yang paling penting bagi kita adalah kita mendapatkan tiket atau kita mengalami rejo, pengangkatan, diangkat untuk bersama dengan Tuhan selamanya. Itu yang paling penting sama kita. Kalau nanti yang ini semuanya, ini hanya cukup sebagai pengetahuan bagi kita. Tapi ini yang paling penting untuk kita alami. Nah, bagaimana terjadinya itu? Nah, terjadinya itu kan secara tiba-tiba. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Pasal yang 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Bacakan Pak Ofri untuk kita ayat 13 mulai. Kedatangan Tuhan
Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Oke, nah jadi itu terjadi dalam sekejap, ya, yaitu pada waktu bunyi sangkakala dibunyikan. Bunyi sangkakala berbunyi, lalu pertama sekali bangkit orang-orang mati, dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama, dan kita yang masih hidup ini diubahkan dalam tubuh kemuliaan, diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan dan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apa tujuannya? Tunggu dulu sampai sini. Nah, jadi kita bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah semua akan mengalami pengangkatan? Mari baca dalam Matius 24 ayat yang ke-40. Yang sudah ketemu langsung bacakan supaya cepat. Matius 24 ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa. Oke, sebelumnya coba baca mulai ayat 39 supaya lengkap. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedua tangan anak manusia. Pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, kalau ada dua orang di ladang itu biasanya kerja malam atau siang? Siang. Nah, jadi nanti supaya bisa paham ya. Nah, di ladang ada katanya dua orang. Satu akan belum dikatakan diangkat di sini. Di bawah. Jangan termakan nama ya. Nah, satu orang akan dibawa. Nah, satu orang ditinggalkan. Itu pada waktu siang. Oke, lanjut ayat berikutnya. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, pada waktu memutar batu bilangan, satu dibawa, satu ditinggalkan. Terus ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, di sini ada dua, di batu bilangan dan juga satu di ladang. Nah, nanti kita Lukas juga dilihat di sana dikatakan di tempat tidur, satu di bawah, satu tinggal. Nah, jadi artinya di dalam masa pengangkatan kedatangan Tuhan ini kita mengalami pengangkatan dan bersama-sama dengan Tuhan. Itu tidak semua akan mengalami yang namanya mengalami pengangkatan itu. Ya, persentasenya berapa? 50-50 saudara. Ya, berapa? Nah, lihat itu garis 5 bodoh dan 5 bijaksana. Setelah Yesus bicara begitu, perumpamaan tentang hari terakhir. Baca nanti pasal 25 itu. Nah, makanya kitab Matius ini, Injil Matius ini sangat sistematis.
satu peristiwa itu lengkap di dalam satu pasal-pasal itu. Seperti itu dia menulisnya. Karena latar belakang daripada si Matius adalah pemungut cukai. Jadi harus ada rinciannya, tepat-tepat semua gitu. Nah, makanya dalam menyampaikan firman itu juga tidak boleh asal comot-comot sesuka hati kita. Nah, tapi harus memperhatikan latar belakang siapa penulisnya, bagaimana dia menyampaikannya, dan bagaimana siapa dia. Nah, sehingga kita bisa mengikuti alur pikirannya dan juga pesan itu sampai kepada umat yang mendengar itu dengan tepat. Nah, lihat itu nanti dalam Matius pasal 2 itu semua tentang akhir zaman. Bagaimana menyikapi daripada kedatangan Tuhan itu disampaikan di situ. Jadi perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana itu menjadi warning bagi kita. Amin. Nah, supaya kita berjaga-jaga. Jadi dia datang, anak manusia itu datang itu dalam sekejap, seperti bintang seperti kilat bintang yang datang dari timur ke barat, gitu. Dalam sekejap itu juga mengalami perubahan dalam pengangkatan. Nah, jadi bisa saja seperti ini pada waktu kita ibadah, ya, pas pendeta lagi khotbah, kalau pendetanya memang memenuhi syarat, ya diangkat. Atau kalau tidak memenuhi syarat, pendeta juga tidak, jemaahnya pergi, dia nangis sendiri. Ya kan gitu akan terjadi. Bayangin ini batu bilangan. Nah, makanya kalau terjadi itu, nah coba kita untuk ini. Nah, ini udah dipisah ya. Nah, ini harusnya dibuat garis lagi begini ya, supaya ini gitu. Nah, jadi ada peristiwa yang terjadi di sorga. Nah, itu beriringan terjadi juga ada hal yang terjadi di bumi. Nah, kita lihat dulu ya, pengangkatan, penyembahan, kita masuk ke dalam tahta pengadilan Kristus, persekutuan yang sempurna antara gereja dengan Yesus Kristus, dan setelah itu dia datang lagi, ya kan? Nah, di sini pun akan terjadi kita orang-orang kudus bersama dengan Tuhan, ada kegiatannya. Orang yang tinggal di bumi selama 1 kali 7 tahun dibagi di dalam 2 peristiwa, ya, 2 peristiwa tribulasi ini, ya. Di sini juga ada kegiatannya, ada peristiwa-peristiwa yang hebat terjadi juga di sini. Di surga sukacita, di sini penderitaan. Gitu. Jadi sama dia di atas bersamaan waktunya 7 tahun itu di atas ada, nah di bawah juga ada. Nah, itu harus kita pahami. Jadi ada yang sejalan, beriringan waktunya, tapi beda keadaannya. Gitu dia. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi tidak semua, biarpun dia Kristen. Nah, dan juga waktunya itu tidak artinya ada kesempatan untuk bertobat di situ, tidak. Kan bisa aja saudara, kan gini, pertama kita lihat orang sudah hilang. Nah, langsung di situ kita minta ampun, orang kudus karena Tuhan. Tiba-tiba kita hilang. Tidak gitu, saudara. Sudah terlambat, betul, terlambat. Karena dikatakan kedatangannya seperti pencuri juga. Ya, kalau tahu kita maling mau mendatangi rumah kita, udah siap-siap kita kan? Ya, setidaknya air keras sudah siap untuk menyiramnya. Iya kan? Kayu. Oh iya, kayu juga untuk bentungan. Atau setidaknya siapkan mikrofon kuat-kuat, mari, gitu kan? Tapi tidak begitu. Gitu. Makanya sejak sekarang kita berjaga-jaga. Itu yang paling penting untuk kita. Amin, saudara. Nah, ya, jadi yang paling penting adalah persiapan kita menuju kepada ini, ya, menuju kepada pengangkatan ini. Oke, jadi itu yang harus kita pahami. Ya, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Oke, silakan. Masih jam apa? Masih jam 8:45. Oke, silakan. Oke, baik kalau tidak ada. Nah, saudara, terpikir tidak dalam pikiran saudara, kalau terjadi pengangkatan ini, kira-kira apa yang terjadi waktu gereja mengalami pengangkatan? Kira-kira apa yang terjadi di bumi pada waktu itu? Orang berhilang. Iyalah.
Iya, waktu orang kehilangan ini kira-kira apa yang ada di dalam benak kita pada waktu itu, pada waktu pengangkatan terjadi. Contohlah hilang pendeta pada waktu berkhotbah, ya kan? Apa yang terjadi di gereja itu? Kecarian. Oh, wah, katanya kan tidak kaget gitu ya. Nah itu di gereja nggak masalah, ya kan? Nggak apa-apa, pendeta bisa diganti, ya kan? Nah, tapi gimana kalau apa itu? Kalau yang mengalami pengangkatan itu Pak Hulu diangkat, dia sedang bawa beca, ada sewa dia itu. Tinggal becanya, kemana jalannya itu? Nah, seperti itu yang akan terjadi di bumi pada masa itu nanti. Kacau balau di pesawat, ya kan? Pesawatnya jatuh sendiri, dan ada pilotnya. Kayaknya ada kawan ada pengajar eskatologi ini mengatakan begini, itu kesempatan yang terakhir untuk penginjilan katanya. Kan ada tanda katanya, bunyi saka, nah jadi kalau pilotnya orang Kristen itu waktunya untuk penginjilan katanya. Tapi saya tidak tahu seperti itu kan. Kenapa? Nah kan dia tahu, saya sudah mengulangi kata, langsung pilotnya ambil apanya? Ambil mikrofonnya, penumpang Garuda Airbus sekian, mohon perhatian sejenak karena sebentar lagi pilot akan diangkat dan saudara akan tidak terkendali masuk ke laut. Nah, tapi ada satu apa? Nah, ada satu kesempatan bagi kita tidak mengalaminya, yaitu terima Yesus dan bertobatlah. Nah, akhirnya akan terjadi terima Yesus semua, diangkat semua, pesawatnya jatuh. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu baru ketika akan Injil. Masih ada kesempatan sekarang baru kita akan Injil. Amin. Nah, saya tidak tahu saudara fokus hati saya sebagai kepala jemaat. Kita apa? Saya merindukan sekali gereja ini di dalam tahun dalam mengakhiri tahun ini dan tahun depan kita memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa untuk Tuhan. Ya, itu asal saya ingat itu. Aduh, langsung belas kasihan di hati saya itu kuat sekali, mau menangis saya setiap kali ingat tentang ini supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam Tuhan. Benar doa juga gitu, kita menangis untuk jiwa-jiwa itu supaya mereka mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Itu yang menjadi tujuan. Nah, jadi pasti terjadi kacau balau yang luar biasa di dalam dunia. Amin. Coba bayangin deh, ya kan? Nah, tinggallah segala sesuatu. Makanya siapa yang mencintai dunia pasti akan tinggal di dunia, ya kan? Makanya ada kawan yang bilang begini, kamu tidak usah iri lihat saya, katanya. Aku itu nanti tinggal semuanya, tunggu saya penangkatan sama semua itu. Tidak usah kau iri lihat saya, katanya. Tunggu saya diangkat Tuhan, nanti sama semua itu. Datang dia bilang, siapa memang tidak mau ketinggalan? Saya juga mau diangkat juga, katanya. Saya tidak mau masuk di masa antikristus, katanya. Oke, jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya, oke, bisa kita lanjutkan. Nah, jadi udah sampai dulu kita di situ. Atau ada pertanyaan di sekitaran itu ya? Di sini. Berarti apa ya? Masa sudah pengangkatan itu, nah, disitulah terjadi apa itu ya? Orang sudah di atas, sudah di atas. Jadi yang sudah berada 7 tahun itu disitulah terjadi perusahaan. Oke, nah jadi kita baca tadi di dalam Tesalonika itu dikatakan kan ada yang menahan. Tetapi kalau sudah yang menahan ini diangkat, maka disitulah si pendurhaka itu menyatakan diri dan menyatakan daripada kuasanya. Nah sekarang begini, kenapa Tuhan menyingkirkan gereja? Kenapa gereja itu harus diangkat? Kita kembali ke dalam Tesalonika tadi. 1 Tesalonika 5. Iya, 1 Tesalonika 5 tadi sudah kita baca Tesalonika 4. Sekarang kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ya. Saya baca untuk kita. Tetapi tentang zaman
Tetapi tentang zaman dan masa, saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, jadi kenapa gereja diangkat? Karena Tuhan tidak menginginkan gerejanya mengalami murka Allah. Gereja, Tuhan tidak mau gereja itu mengalami kesukaran, dikuasai oleh si jahat. Makanya Tuhan membawanya bersama-sama dengan dia. Ayat 10 bacakan, Pak Omi. Ayat 9. 1 Tesalonika 5 ayat 9. 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oke, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, katakan dulu amin. Amin. Jadi Tuhan itu tidak menginginkan kita ditimpa oleh murka dan kebinasaan. Makanya Dia mengangkat kita. Dia membawa kita bersama dengan Dia. Ya. Dia tidak menginginkan, dan Dia tidak menginginkan, dan Dia tidak mengizinkan orang benar itu, umat-umat pilihannya itu, orang-orang setia, orang-orang yang taat itu mengalami apa? Mengalami aniaya, siksaan yang hebat, dikuasai oleh si pendurhaka itu. Tuhan tidak mau. Karena kita dipelihara. Kita ingin dibuat Tuhan terpelihara sesuai dengan kehendak dan juga rencana. Nah, selagi masih ada kesempatan bagi kita, setia. Lakukan segala sesuatu dengan baik dan benar. Karena itu yang menjadi tujuan Tuhan. Nah, 7 tahun ini, ya 7 tahun dalam 2 masa ini, ya ini menjadi masa ujian. Ujian kepada siapa? Ujian kepada orang Kristen yang suam-suam kuku, yang merasa dirinya benar tapi tidak benar, merasa dirinya dia sudah banyak melakukan kepada Tuhan, atau segala manipulasi di dalam segala kehidupan kekristenan. Nah, nanti masa penantian lagi ini disebut dengan masa penantian bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak sungguh-sungguh. Nah, di sini mereka akan ditampilkan. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Nah, kita menangkan. Ya. Oke, jangan kasih saya diri di belakang supaya kami tahu apa kira-kira yang dalam hati Bapak Ibu. Silakan, apa yang ditanyakan? Oh, maksudmu hanya 7 tahun ya, gitu ya? Iya betul, singkat kali ini 7 tahun aja nih. Orang Kristen yang tidak seutuhnya percaya itu mereka mengalami siksaan pada 7 tahun. Iya. Berarti waktu Tuhan datang yang waktu second coming itu mereka punya kesempatan lagi. Punya kesempatan, tapi belum tentu lolos. Nah gini dia, coba ya, kenapa saya katakan belum tentu lolos? Ya, kenapa? Di gereja, zaman gereja ini kita sekarang, zaman PB ini, kita ini kenapa jadi orang Kristen? Kenapa kita bisa menjadi orang kudus? Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Iya kan? Bukan karena dengan buat kita sendiri kita apa? Bisa menjadi orang benar. Kalau bukan karena Roh Kudus yang memimpin kita, tidak bisa nyapa kita. Tapi karena Roh Kudus yang menolong kita dan kita kerjasama mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi pada masa ini, ya, tidak ada Roh Kudus. Mereka berjuang dengan darahnya mereka sendiri. Kalau mereka setia, kalau mereka apa? Kalau mereka tahan, lolos. Kalau tidak tahan, ya pakai tanda itu nanti. Tanda apa itu? Ya, antikris itu. Ada yang bilang nak. Ya, ada yang bilang chip. Tunggu dulu. Chipnya itu atau apa? Tunggu dulu.
Nah, tapi juga kita tidak boleh katakan, oh tidak chip itu Pak, ini ya tunggu dulu, ya kan? Tapi bagi saya tidak jadi persoalan itu. Yang penting saya mengalami pengangkatan dulu. Yang nanti itu di bumi ya itu. Tidak repot saya berdebat gara-gara itu, capek pikiran, sampai maki-maki orang gara-gara itu. Ya, karena kenapa? Kalau kita baca kitab Wahyu belum tentu seperti ini kan? Kitab Wahyu itu kan apa itu? Kitab yang penuh dengan sandi-sandi. Ya, apa? Karena tidak boleh terang-terangan menyatakan karena langsung ditangkap dan juga dibunuh oleh penguasa pada masa itu. Habislah kekristenan kalau begitu kan. Nah, jadi berhikmatlah Rasul Yohanes. Dia menuliskan sandi-sandi itu yang dipahami oleh si penulis dan juga si penerima pesan. Hanya mereka yang mengerti itu. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami di situ. Nah, jadi kalau dibilang singa bukan singa ini. Nah, tapi itu bahasa sandi yang harus diterjemahkan. Nah, jadi itu dulu sampai di sana ya. Oke. Supaya terjawab pertanyaan yang minggu lalu. Ya, supaya terjawab pertanyaan yang minggu lalu, kita masuklah ke sini. Oke, kita tinggalkan dulu nih. Lepaskan dulu kita ya. Nah, tinggal dulu ini kita naik ke atas. Kita mengalami keberangkatan. Oke. Ya, ada yang belum? Silakan kalau mau ditanya. Jadi nanya lagi dulu lagi. Kalau yang tinggal di Berdasarkan kalian di bumi. 7 tahun itu kan, misalnya bertahanlah, tetap mempertahankan iman, kehidupan selanjutnya apakah mereka mengalami pengangkatan juga atau menunggu ini? Bertahun-tahun. Oh. Ya, pengangkatan itu hanya sekali. Iya, nggak ada 2 kali. Kalau dia mati di sini, ya udahlah kau dikubur lah. Jadi gitu. Nah, tunggulah nanti apa? Tunggulah nanti. Nggak ada lagi kebangkitan. Nanti kebangkitan kedua di sini kan. Ya. Makanya kalau boleh hidup dan dia. Kalau tidak tidur lagi selamanya nanti dibangkitkan di sini lagi. Nah, inilah kebangkitan kedua, Wahyu pasal 20 itu kan, nanti ada takhta putih. Nah, disitulah nanti. Kenapa saya jelaskan ya? Kita sudah cuma kan sini. Oh iya, di sini. Ya, nanti sampai selesai. Nah, oke. Nah, jadi pertanyaannya dia tidur sampai nanti dibangkitkan pada kebangkitan kedua, kebangkitan pertama di sini. Ya, kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan pertama. Oke, ya, udah bisa kita lanjut. Ya. Oh, iya. Nah, jadi kita lihat di sini juga 7 tahun ya, di atas 7 tahun. Pertama begitu kita diangkat. Nah, di sini kedatangan Tuhan yang kedua kali itu terjadi di dalam dua tahap. Masih ingat ya minggu yang lalu terjadi di dalam berapa? 2 tahap. Pertama, Yesus hanya di awan-awan. Maka istilah teologinya GPI memakai premillennium dispensasional, ya, dispensasional. Jadi artinya 2 tahap. Tahap pertama dia hanya di awan-awan, terus setelah itu nanti bersama dengan Roh Kudus menjejakkan kakinya di bumi untuk mendirikan kerajaan 10 tahun tidak main. Nah, oke, sekarang kita sini. Nah, pada waktu kita bersama dengan Tuhan, terjadilah di sorga ujian penyembahan. Nanti baca Wahyu pasal yang keempat. Makanya sejak sekarang belajar saudara ujian penyembahan kepada Tuhan. Wahyu pasal keempat itu isinya itu adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan itu mereka menyembah Tuhan. Ya, makanya sejak sekarang terus belajar untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Karena aktivitas kita pun nanti di surga salah satunya adalah memuji, menyembah Tuhan. Ya, ada orang gak ada lagi pemberitaan Injil di sana. Ya, tapi kita memerintah bersama dengan Tuhan nantinya. Tapi di bumi lah kita latihan menjadi penyembah yang benar. Siapapun kita harus menyembah. Ya, belajar untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, oke.
Nah, ada pertanyaan, kalau gitu di surga hanya memuji-muji Tuhan sampai kali katanya. Ya, tenanglah Bapak Ibu, percayalah musiknya ada satu jenis. Ya, semua jenis musik ada di situ. Ya, percaya tidak saudara? Ya, dangdut pasti mungkin ada di situ. Ya, ada sih pasti ada di situ. Kalau hanya satu jenis, bosanlah kan? Nah, jadi semua musik intinya adalah musik-musik surgawi. Tuhan nyatakan di situ ya. Nah, ada juga orang kalau di gereja zaman sekarang ini yang sana mencela ini, musiknya katanya itu sudah tahu kayak metal katanya. Datang yang sana dia bilang pantas sama kalian ketiduran. Gerejanya sentuh saja apanya, pengantar tidur apanya katanya. Nah, coba lihat dari beragam jenis-jenis ibadah ini. Itu menandakan bahwa surga itu kaya dengan apa? Dengan jenis musik. Amin saudara. Makanya jangan mencela. Orang yang mencela itu menandakan kedangkalan hatinya. Ya, hati kita. Walaupun saudara kita tidak semua suka. Saya paling tidak suka dangdut saudara. Ya. Tapi kalau dinyanyikan dangdut di ada dangdut di gereja saya ikut juga. Nah, saya bawa juga hati saya bagaimana supaya bisa menyembah Tuhan. Saya tidak katakan duniawi kali, tidak saya katakan itu. Karena bukan dari dunia bersumber itu, dari Tuhannya. Cuma disalahgunakan oleh iblis, diciplak, kira-kira gitu ya. Nah, oke. Jadi terjadi apa? Pujian penyembahan. Nah, setelah itu ada tahta pengadilan Kristus. Pertanyaan minggu lalu ini hampir yang menjadi judul skripsi saya waktu itu, ya, tinjauan tahta pengadilan Kristus atau bema ditinjau secara teologis menurut tidak, tapi tidak jadi saudara, karena sedikit kali banget untuk ini, literasinya untuk ini sangat sedikit sekali, hanya tidak jadi saudara. Nah, yang mengajukan itu dia bilang begini, kau pasti A, karena belum ada judul skripsi yang begitu. Nah, tapi saya tidak berani karena tidak ada cukup literasi untuk itu. Nah, tahta pengadilan Kristus berarti kita diadili. Orang-orang yang mengalami pengangkatan itu, mereka akan dibawa setelah pujian penyembahan ini, mereka dibawa ke tahta pengadilan Kristus. Mari kita baca beberapa ayat untuk itu, tahta pengadilan Kristus. Roma 14 ayat 10 sampai 12. Yang berdapat langsung bacakan. Satu orang lagi baca 1 Korintus 5 ayat yang ke-10. Roma 14 ayat 10 sampai 12. Satu orang lagi baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Roma 14 ayat 10. Tapi engkau mengatakan engkau menghakimi saudaramu, atau mengatakan engkau menghina saudaramu, sebab kita semua harus menetapkan pengadilan Allah. Oke, 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi dikatakan di situ semua kita akan dibawa kepada tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah dan juga mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan beri kepada kita. Apakah itu baik atau tidak baik? Ya. Jadi di dalam kita masuk ke tahta pengadilan Kristus. Pertanyaan minggu lalu, kalau udah diangkat gimana? Otomatis ke surga atau dicampakkan lagi? Nah, baca lagi ayat itu. Apa di situ dikatakan? Untuk menerima apa di situ? Coba bacakan lagi, Pak. Enggak, ayat tadi itu. Apa tadi dikatakan? 2 Korintus 5 ayat 10 itu. Sebab kita semua harus menghadap kita semua dibawa, ya dibawa semua ke sini supaya
Itu dia. Setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Nah, jadi supaya orang itu menerima apa yang patut diterimanya. Jadi tidak ada dikatakan di situ dia akan dimukai atau binasa, tapi untuk menentukan apa yang layak untuk kita terima. Ini udah terjawab ya, kalau saya jawab lagi. Jadi untuk menentukan apa yang layak untuk kita terima. Ya. Nah, supaya apa? Supaya iya, ada 5 mahkota itu kan. Nah, oke, sekarang jangan berbangga dulu. Wah, kalau udah sampai di sini, saya dapat mahkota. Belum tentu. Nah, baca 1 Korintus pasal 3. 1 Korintus pasal 3. Ya, tadi di menara doa, ini juga firman Tuhan kami baca. 1 Korintus, Satu Korintus pasal yang ketiga. Ya. Ayat 10. Sabar. Ya, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Sampai ayat 15. Tapi kita potong saja supaya cepat. Kita baca ayat 12, mulai baca ayat 12. Nah, silakan, orang bacakan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Nah, oke, tunggu dulu supaya paham ya. Jadi Paulus katakan bahwa dia adalah seorang ahli bangunan, bahwa dia tidak sembarang membangun, dia meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristuslah yang menjadi awal daripada segala sesuatu karunia kita peroleh. Di luar Kristus kita tidak mendapatkan karunia, tapi karena kita menerima Kristus, maka Kristus itu menjadi pondasi awal dari segala yang sesuatu yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita, dalam pekerjaan kita. Selama kita ada di dalam dunia ini, dialaskan pondasinya, dasarnya itu batu penjuru tadi, yaitu Yesus. Nah, lalu Paulus katakan, terserah orang mau bangun apa di atas Yesus. Nah, oke, yang pertama apa? Emas. Nah, apa yang kedua? Perak. Habis itu apa? Batu permata. Habis itu apa? Kayu. Terus apa? Rumput kering. Nah, orang bangun dari macam-macam. Tapi nanti itu kelak akan diuji. Ayo baca lagi. Ayat 13. 2, 3 ya. Sekarang kelak pekerjaan masing-masing orang karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, jadi waktu kita dibawa ke sini, tidak ada lagi sandiwara, semua terbuka di dalam tahta pengadilan Kristus itu tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun di atas keselamatan. Oleh karena Yesus Kristus itu, apa yang kita bangun di atasnya itu? Kita membangun emas, di atasnya kita membangun batu permata, perak, kayu atau rumput kering atau jerami. Apa yang kita bangun di situ? Nanti itu dia apa? Api, yaitu apa? Tahta pengadilan Kristus itulah yang menjadi penguji. Baca berikutnya. Kalau logika. Oke, pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji. Nah, kalau pekerjaannya adalah tahan uji, terus dia mendapatkan upah. Dia mendapatkan upah. Nah, pekerjaannya itu diadili, dilihat oleh api pengadilan tahta pengadilan Kristus. Itu kelihatan nanti di situ. Orang yang tahan uji itu, dia akan apa? Mendapatkan upah. Nah, ayo kita uji. Kalau emas dibakar, makin murni. Tapi menghasilkan emas tidak mudah. Karena emas itu dari bebatuan lalu dihancurkan menjadi apa? Menjadi tanah atau menjadi debu. Setelah itu disaring, sudah menjadi apa namanya? Serbu-serbu emas, lalu dimasukkan lagi ke dalam perapian, dicampur dengan zat flux sampai 1000 sekian derajat Celcius, mati apinya, murni apanya?
Emasnya itu tidak akan makan karat, makin dibakar makin mantap. Perak juga begitu, batu permata juga begitu. Tapi kalau orang itu membangun di atas kayu, dia menjalani. Makanya di dalam kehidupan kekristenan kita dua hal yang harus kita capai. Yang pertama, kualitas hidup kita harus menjadi seperti Kristus. Itu tujuan kita. Baru kuantitas. Jangan hanya kuantitas. Kita harus berbuah, menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan hidup kita, berkat yang kita terima, memperbesar kerajaan Allah. Tahu kita kenapa kita diberkati? Tujuannya bagaimana supaya kerajaan Allah semakin berdampak di bumi. Itu tujuannya, bukan untuk sombong, bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk menyatakan, wah ini karena doaku, ini karena imanku, ini karena. Dan gitu. Nanti semua itu hilang. Baca itu 1 Korintus pasal 13 itu. Iman dan pengharapan dan kasih. Tapi yang terbesar dari antara semuanya itu adalah kasih. Hilang itu nanti semuanya itu. Tapi kasih kita, ketulusan hati kita kepada Tuhan, dengan apa kita melakukan, itu tidak akan pernah bisa hilang dari hidup kita. Itu yang harus kita pahami. Nah, jadi itu nanti. Nah, belum selesai ayat itu. Supaya saya tekankan kepada kita. Ayat yang berikutnya itu belum dari masuk ayat tadi bawah itu. Masih ada ayat penting di sini. Silakan baca. Jika pekerjaan ia akan menderita kerugian. Nah, kalau pekerjaannya itu terbakar, nah baca tadi. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Selamatnya dia, kan itu tadi apa? Itu tadi pertanyaan itu kan. Selamatnya dia, tapi seperti dikeluarkan dari api. Coba ya, bukan ngos-ngosan lagi. Dari api Hampir mati, hampir hangus. Nah makanya cek kehidupan kekristenan kita sekarang. Apa motivasi kita melayani? Gitu. Jangan nangis-nangis. Ya, apa motivasi kita menjadi orang Kristen? Kita ada di dalam gereja. Apa motivasi kita? Itu nanti kalau kita di dalam apa? Di dalam tahta pengadilan Kristus, tidak bisa kita nilai. Gitu. Karena di situ nanti boleh aja kita bangga ya pengangkatan ini. Tapi itu belum selesai. Ada Tuhan yang mengadili kita, bukan untuk dibinasakan, tapi untuk menentukan upah kita. Ya. Seperti dalam api loh. Selamat tapi seperti dalam api. Betapa malunya kita. Ngerti maksudnya itu kan? Iya kan? Wah, kita datang, besar kali hati kita. Kita akan menerima upah. Kita akan ini, kita bangga-banggakan semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, apa yang selama ini menurut kita sudah pengorbanan itu, sudah cinta kita kepada Tuhan. Tapi tak kalah di dalam tahta pengadilan Kristus, tidak ada satupun yang apa, yang murni, yang Tuhan lihat. Tapi justru kita hampir seperti orang yang tidak diselamatkan, karena ditarik saja kita dari api supaya kita selamat. Seperti itu. Apa tidak malu kita? Ya, makanya semua karunia yang ada pada kita hari ini, yang Tuhan percayakan, marilah pergunakan itu sebaik mungkin. Jangan sibuk hanya menyibukkan diri dengan dunia ini, ya. Tapi biarlah kita lebih serius lagi mengikut Tuhan, ya, supaya makin nyata dampak daripada kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ya, saya katakan sama keluarga, sama ibu dan anak-anak setiap kami sebagai keluarga, saya lihat ini itu tahun kematian pendek, saya bilang. Nah, kalau saya sudah siap, aku bilang, ya, coba lihat baru-baru ini dalam 1 minggu ini 2 ekor mati, ya, 1 karena sakit. Setelah saya lihat siapa ini pendeta Pak Tangguh Bulu ini, udah sering aku jumpa di semoga karena dia sering datang ke Solo. Baru aku ingat saya, rupanya kita KKR yang di bandar itu dia. Kok bisa kau jadi ekor pikir? Itulah kasih karunia Tuhan. Nah, dia besar. Nah, yang satu, yang lainnya itu apa? Ketua sinode Gereja Karo. Semua orang mengenalnya itu baik, apalagi kita pria sejati sangat mendukung kegerakan pria di tanah Karo. Meninggal dia, dikuburnya secara Covid pula.
Nah, pendeta yang paling baik di HKBP, ya, semua orang menyukainya, bahkan aku menyukainya karena dia memuji-muji karismatik Pentakosta di dalam khotbah-khotbah. Senang saya melihatnya itu. Mati. Kulihat juga banyak cara penguburannya itu. Kok orang baik-baik mati. Orang GBI lagi, pendeta GBI paling banyak mati. Klaster yang dari Bandung itu orang baik-baik semuanya itu, yang memberi kontribusi besar untuk kemajuan bangsa dan negeri ini. Bermatian mereka semua. Ya, kawan dari keluarga GBI yang merasa beberapa waktu yang lampau, yaitu Pak Timo. Semua kenal dia Pak Timo, ya. Lama kali di misi. Pak Agus mungkin kawannya Pak Agus juga dulu waktu di misi. Ya, sangat baik ini orangnya. Nah, meninggal. Jadi gimana? Ya, tahu kematian dia tahu nih. Makanya kita siap-siap. Ya, apakah kita siap? Tapi persoalannya adalah bagaimana nantinya kalau kita tidak tahu dengan marilah makin murni hati kita di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Itu yang paling penting bisa kita. Besok kita siapa lagi yang akan meninggal? Tidak tahu kita. Karena sekejap-sekejap saja ya. Tidak pilih yang tua, yang muda. Bahkan hampir tidak ada yang tua yang mati. Yang muda pula. Ya kan, gak usah jauh-jauh dulu. Nah, istri Pak Sumitro yang kemarin ini. Siapa yang nyangka itu? Begitu dekatnya dengan kita, bercanda, bermain, tak ada terasa. Tiba-tiba kaget kita dibuat mati. Jadi soal apapun kita tidak bisa ini menghakiminya. Mau karena sakit, mau karena COVID, mau pas berkhotbah, penting mati, gitu kan? Kita tidak tahu. Tapi mulai sekarang, saya mengajak kita, semua kita yang ada di GBI Makmela ini, makin bersungguh-sungguh kita untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan, biarlah kita menjadi orang yang serius melakukannya. Karena semua motivasi kita nanti dilihat Tuhan ya semuanya. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, sama seperti ini direkam saya Pak. Nah, saya bisa aja mengelak pernyataan saya, ya kan? Tapi nanti waktu diputar ulang itu, tidak bohong itu. Saya bisa bohong, tapi tidak bohong. Ya, seperti itulah Tuhan juga punya dokumentasi di surga tentang kita. Kau dan yang waktu dengar khotbah ngapain kau? Lihat handphone kau kan? Habis itu kau sana kemari kau. Kayak gitu kan? Tidak kau hormati orang. Tidak hormat itu Tuhan. Gitu. Itu semua terekam di sana. Gitu. Makanya sekudus-kudusnya orang di dalam dunia ini, kalau dia mau mati, pasti dia katakan begini, Tuhan ampuni. Ya, saya sudah melihat itu. Sudah mau mati dia. Begitu dia tahu dia akan mati, dia berdoa, Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran. Hanya karena kasih karunia karena tidak ada yang luput dari semua, tapi murnilah motivasi kita di dalam mengiring Tuhan. Amin. Amin Ibu Ani. Ya, semangat terus dalam mengiring Tuhan. Ya, kesulitan boleh terjadi dalam hidup kita. Ya, tapi itu tidak bisa memisahkan kita. Masih ingat bulan kita ya minggu lalu. Tidak kasih gitarnya sama Pak Yo. Tuhan
Saya ingat betul lagu ini populer waktu mati pendeta Borotelo Benua itu yang di Jambi. Nah, itulah nyanyian mereka yang terakhir di malam minggu itu sebelum kejadian ini. Makanya dia mati gitu ya, gara-gara ulah daripada dua orang yang Muslim juga, yang artinya dia tidak meresponi lah. Ya, makanya akhirnya dia mau diperkosa, tapi maaf kata pada waktu itu dia datang bulan. Jadi bunuh dia dan memang dibawa kembali ke dalam waktu di dunia. Nah, saya dalam hati saya begini, waduh, kok dia sampai apa? Sampai karena Injil, gitu ya, karena Injil sampai di daerah pedalaman, seorang perempuan, seorang gadis yang cantik, dia mau beritakan firman, bahkan mati di daerah itu. Nah, jadi saya memikirkan begini, Tuhan, kalau aku nanti gimana? Seperti itu ya aku setianya mengirim Engkau. Kalau terjadi kesukaran, terjadi kesulitan, terjadi ini, nah bagaimana dengan hidup? Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong supaya aku tetap setia di dalam Engkau sampai apapun yang terjadi. Karena kita tahu tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada Kristus. Amin. Ingat, kenapa Tuhan mengangkat kita? Karena Dia tidak menginginkan kita ditimpa oleh murka. Ya, karena nanti kalau kita baca itu, kalau kita minggu depan kita teruskan apa yang terjadi di bumi, itu semua cawan muka Allah. Apa yang terjadi, kesusahan, semua cawan muka Allah yang terjadi. Tuhan tidak menginginkan. Bahkan Dia tidak ingin kita jatuh ke tangan daripada antikristus, kepada si penduduk hakai, tapi Dia diluputkan kita dari situ. Nah, kesempatannya untuk kesetulah kapan? Ini waktu yang ada ini. Ya, nanti orang-orang yang tidak setia, yang bermain-main, nah ujiannya di situ nanti yang kita tahu itu lagi. Apa mereka siap menjadi apa? Orang-orang yang terbunuh sampai penuh takaran daripada apa itu? Kirbat Allah itu baru berhenti. Kita tidak menginginkan tentu yang seperti itu. Makanya kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, saya rasa sampai sini aja dulu. Biar Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, kita aminkan Tuhan. Oh, Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami bisa dengarkan pada hari ini, dan kami yakin akan segala kebaikan-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya hati kami tetap melekat kepada Engkau dan kami boleh mengenal Engkau. Roh Kudus pimpin kami, tolong kami untuk kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak. Kami banyak kelemahan di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam perasaan kehendak kami. Tuhan, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami. Darah Yesus menguduskan kami semuanya. Biar hati kami menjadi hati yang murni, yang disucikan oleh Tuhan, dan terus menerus. Dan roh kami tetap berjaga-jaga ya Tuhan. Sebab bagi kami ya Tuhan, yang terpenting Engkau nyatakan adalah supaya kami tetap berjaga-jaga. Sebab kapan waktunya Engkau datang,
kami tidak tahu, tapi Engkau bisa saja datang secara tiba-tiba, seperti pencuri yang datang pada malam hari. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang, tapi orang yang berjaga-jaga, yang terus mempersiapkan dirinya, mereka menjadi orang-orang yang bijaksana, yang akan menyongsong kedatangan Tuhan itu, dan mereka akan bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya dan menikmati segala persekutuan yang indah, menikmati segala kebaikan yang daripada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di GBJ Mamela ini, Tuhan. Teguhkan dan kuatkan mereka di dalam tekanan kemerosotan ekonomi khususnya hari ini ya Tuhan. Bahkan apa yang dikerjakan sepertinya tidak berhasil, seperti menanam di tanah yang penuh dengan batu-batu, dan tanah seperti sebuah tembaga di masa yang sekarang ini. Tapi Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh Kudus yang meneguhkan, Roh Kudus yang terus meneguhkan, dan tetap percaya bahwa manusia hidup bukan karena apa saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah yang dipercayai, itu pasti akan terjadi. Sama seperti orang Israel pada waktu mereka ada di padang gurun. Mereka memiliki emas dan perak, memiliki kekayaan-kekayaan, tapi uang dan kekayaan mereka tidak punya arti apa-apa waktu di padang gurun, selain daripada percaya kepada mujizat yang datang daripada Allah. Kami percaya seluruh umat-Mu ya Tuhan, tidak akan ada yang kelaparan, tidak akan ada yang meminta-minta, tapi semua berkecukupan di dalam Engkau ya Tuhan. Berpelihara hidup mereka di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa mereka Tuhan tidak berdosa di hadapan-Mu. Sebaliknya Tuhan, mereka bersyukur buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, supaya di mana umat-umat-Mu hari ini, setiap mereka ya Tuhan, Kau pakai mereka untuk bersaksi, Kau pakai mereka memberitakan firman, dan Kau pakai mereka untuk berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan, supaya satu jadi jiwa diselamatkan bagi Engkau ya Tuhan. Ini doa kami kepada Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan jika sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami, Tuhan, kami berdoa, biarlah taburan kami persembahan yang berkenan kepada Engkau, dan berkati usaha pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan jika sebentar kami juga akan keluar ke tempat masing-masing, Tuhanlah yang hantarkan kami di dalam damai, di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oh iya, minggu depan jemaat juga bisa ikut, tetap boleh ikut bergabung dengan kita, dan sekaligus ikut kita mengadakan pertemuan pengerjaan ya, untuk kegiatan kita di bulan Desember. Nah, pemberitahuan kepada kita ada dua Natal yang akan kita hadiri, tapi ini khusus hanya untuk pejabat ya. Yang pertama Natal di GBI Sibolga Banteng tanggal 1 di GBI Sibolga. Nah, utusan gereja hanya 5 orang. Nah, sementara yang kita ikut melayani, pejabat gereja kita udah 4 udah 4 yang ikut melayani. Nah, jadi kita udah lebih. Nah, jadi empat pejabat yang melayani. Boleh. Nah, tapi jangan bawa keluarga lagi, sendiri ya. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar.
Engkau sediakan agar ku dapat hadapi semua. Karena Yesusku diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Engkau sediakan agar ku dapat hadapi semua. Karena Yesusku diselamatkan, Kau berikan hidup kekal. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru. Aku percaya Engkau Tuhanku, pasti melakukan yang Kau janjikan. Aku percaya kesanggupan-Mu pasti memulihkan semuanya jadi baru.